Oke, halo, halo. Masuk gak suaranya? Masuk Kak. Sip. Mau bahas PPT yang mana? PPT Siskom yang mid 3 itu Kak. Minggu 3/20. Ya, minggu 3/20. Hmm. 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 Ini ya, Iya, oke. Nah, jadi kan kemarin kan kita udah bahas kan, kayak kalau komunikasi itu frekuensinya harus frekuensi tinggi. Kenapa? Karena kalau frekuensi rendah itu lebih, apa namanya, lebih rentan noise gitu ya, rentan noise sama tergantung dari spesifikasi antenanya juga. Nah, dengan cara kita menggeser frekuensinya, tadi kan kita pakai AM atau FM ya, biar frekuensinya kegeser ke frekuensi carrier, ya nggak? Nah, dengan cara modulasi gitu. Nah, sinyalnya itu bisa uh, bandpass. Ini gue kurang ngerti sih, tapi intinya yang penting diketahui itu adalah ini sih, dia harus translasi frekuensi gitu, supaya dia mencapai frekuensi yang tinggi sesuai dengan antenanya gitu. Nah, sedangkan kalau komunikasi jarak dekat, dia biasanya enggak, tapi ya asal tahu aja lah. Nah, ini ya yang tadi message itu modulating signal, kalau pembawa itu carrier. Carrier itu biasanya yang frekuensinya tinggi ya, supaya dia bisa membawa menuju jarak yang jauh, dia bawa sampai ke carriernya, sampai ke receivernya gitu. Nah, nanti di receiver dia bungkus lagi gitu loh. Jadi sebenarnya modulasi itu kayak misalnya kamu mau kirim paket, saya mau kirim paket dari Jakarta ke Bali gitu misalnya. Nah, modulasi itu kayak misalnya kita kirim dulu gitu loh. Kita packing paketnya supaya nggak keobrak-abrik lah ya tengah jalan gitu. Kita packing sedemikian rupa, lalu kita kirim gitu. Nah, nanti pas udah nyampe di Bali, which is receivernya itu dia unboxing kan, dia unboxing biar produknya bisa dibuka dan kita bisa tahu apa message-nya gitu atau apa isi produknya. Nah, itu namanya demodulasi. Jadi modulasi itu ibaratnya paket kita packing, kalau demodulasi itu unpack gitu ya. Nah, Kak terus tadi sinyal yang kalau dihasilkan oleh modul. di Kalikos kan frekuensinya geser Kak. Itu kenapa jadi frekuensi tinggi ya Kak? Yang Yes. slide sebelum. Karena dua kos-kos sama dengan kos jumlah tambah kos selisih. Frekuensi rendah dan tinggi kan jumlahnya juga tinggi, selisihnya juga tinggi. Jadi makanya dia jadi dua komponen itu loh, Riz. Ingat gak? Hmm. Iya, tapi kenapa jadi frekuensi tinggi? Karena frekuensi carriernya tinggi. Hmm. Kan frekuensi carrier jauh lebih tinggi dari frekuensi message. Jadi kalau dua cos omega satu t tambah dua cos omega carrier T, nanti kan cos omega satu tambah omega C tambah cos omega satu kurang omega C kan. Nah, itu Iya dua-duanya Kak. kan frekuensi tinggi ya. Itu kan dua-duanya Oh, frekuensi tinggi. Jadi makanya dia muncul komponen frekuensi tingginya tuh dari carriernya, dari perkalian dengan komponen carrier. Ya, oke. gitu lah ya. Nah, intinya gitu lah. Prosesnya modulasi itu packing, demodulasi itu unpacking, ya, unboxing. Nah, ini di jenis-jenis modulasi, ini FYI aja sih ya. Kalau informasi digital pembawa analog itu pakai phase shift keying ya, yang nanti kalau nggak salah ada apa sih, dulu gue ada pelatihan ada BPSK, KPSK, nggak tahu deh apa. Ininya kayak gitu. Kalau nggak salah dia tuh mengcodingnya berdasarkan fasanya gitu loh. Jadi kalau fasanya 0 berarti 00. Kalau fasanya 45 derajat berarti eh, 01. Enggak, 90 derajat 01, 180 derajat 10, 270 derajat 11. Bisa, nggak harus per 8, nggak harus per 4 ya, bisa juga per 8. Jadi kalau per 8 berarti beda fasanya harus bisa mendeteksi beda fasa 45 bit, 45 derajat.
supaya bisa 8 beta fasa ya. 8 beta fasa berarti 3 bit ya. Tapi yang kita fokus sekarang mungkin AM, FM, PM ya, untuk informasi analog dan pembawanya analog. Tapi kalau informasi digital itu ciri-cirinya terbatas karena kita kalau di AL kan kita ada PSD ya atau PSWD gitu. Informasi digital itu terbatas karena besaran informasinya udah dikuantisasi. Apa sih maksudnya dikuantisasi? Maksudnya dibuletin gitu loh, dibuletin ke bit terdekat gitulah misalnya. Misal kamu punya timbangan berat, kalau kamu nimbang kan sebenarnya berat kamu tuh nggak apa ya, berat kita tuh kan analog ya, berat kita tuh bisa aja 59,74668622 bla 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 gitu ya. Itu kan analog. Tapi di timbangan munculnya cuma 59,74 gitu. Nah, itu karena sudah dikuantisasi ke level terdekat. Level terdekatnya adalah kelipatan 0,01 kilogram. Jadi seperti itu bedanya informasi digital dan analog. Kalau digital dibulatkan ke bit terdekat, kalau analog seadanya aja, cost-nya tetap cost. Ya, kalau yang bawah gua nggak tahu karena di EL kita nggak belajar itu. Lanjut dulu ya. Oke, Kak. Nah, ini wait. Kebanyakan sumber informasi sinyal suara oke, for your FYI aja. Lalu kondisi esensialnya harus memiliki message bandwidth T. Nah, maksudnya apa sih message bandwidth? Nah, nih, coba kita lihat ini gambar yang kanan bawah. Misalnya XT punya bandwidth W. Dengan kata lain, terdapat spektrum yang bisa kita abaikan pada daerah spektrum frekuensi lebih besar dari W. Nah, tadi ini seperti pembahasan yang kemarin. Kalau misalnya XT punya bandwidth W, artinya spektrum frekuensinya itu tersebar dari min W sampai W. Ya. Jadi, tersebar dari min W sampai W. At least most of it lah, most of it. Sebagian besar spektrum frekuensinya tersebar di min W sampai W. Karena kan spektrum frekuensi itu adalah peta persebaran energi. Persebaran energi sinyal, energinya banyak di frekuensi mana? Kalau banyak di frekuensi min W sampai W, berarti ya bandwidthnya W. Banyak ini dalam artian ya 99% gitu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, udah sih gitu. Ya, jadi bandwidth W itu artinya sebaran frekuensinya itu min W sampai W gitu ya. Gak usah di overthink. Lalu ini eh Kalau yang iya tadi itu ini apa, Kak? Yang SX. yang tadi. Itu daya ya berarti. Iya, SX itu daya. Iya. Mm-mm. SX itu dayanya kalau nggak salah. XT kurang dari satu itu apa ya, Kak? XT kuadrat. Maksudnya yang XT Oh, kurang dari satu. Nilainya atau... kurang tahu series kayak endingnya juga kita pakai sesuai diketahui soal aja. Jadi kayaknya eh, Oh, oke, biasanya oke. aja. Tapi kurang tahu sih, mungkin kita skip dulu. Nah, eh ini kita biasa, ini pokoknya intinya dari dua baris ini, si XT-nya itu biasa cost, supaya kita gampang hitungnya lah ya. Nah, kalau kayak gini, dengan tone modulation, kita bisa bekerja satu sisi spektrum. Kenapa begitu? Karena cos omega T itu kan, spektrumnya kan impuls ya, impuls kanan dan impuls kiri ya. Iya, Kak. Nah, kita bisa lihat salah satunya aja, terus yang belakangnya kita pakai aturan simetri gitu ya, pakai simetri aja. Jadi makanya kita bisa bekerja pada satu sisi spektrum. Dengan demikian, sinyal pembawa adalah sinyal sinusoidal carrier, CT, makanya namanya carrier. Eh, carrier makanya namanya CT ya. Di sini AC amplitude carrier dikali cos omega carrier kali T. Nah, ya ini ya di mana kondisinya biasanya eh, omega C lebih besar dari omega M ya. Frekuensi carrier jauh lebih besar dari frekuensi message. Ini kenapa nggak ke next slide? Oke. Sebelum langkah modulasi, sinyal bandpass. Nah, sinyal bandpass, misal kita punya V bandpass BPT, misalkan seperti ini. Nah, sinyal bandpass didefinisikan oleh, nah ini cuman membaca grafik aja ya. Cuma membaca grafik aja. Tegangan bandpassnya sama dengan 0. Nih, bacanya gini.
Tegangan bandpass sama dengan nol kalau frekuensinya di luar bandwidth-nya. Nah, berarti mutlak F kurang dari FC min W kan ini ya. Ntar ya, ini gue nggak lagi pakai tab dulu karena cuma run terus try. Nah, mutlak F kurang dari FC min W. Berarti kan sini ya. Nah, Iya, Kak. berarti di daerah yang ini dia nol. Ya, bener kan? Nah, lalu di daerah Iya. yang mutlaknya lebih dari FC plus omega, berarti dari FC plus omega keluar, dia juga nol. Ya, bener dong dia. Ya, berarti ini cuman membaca grafik ya. Nah, terus Intinya pokoknya ini, fungsinya itu harus ada dalam band pass gitu kan, Kak. Maksudnya dalam ada ya, di apa namanya tadi? ada dalam band, ada Ya di dalam bandwidth. daerah passband. Ya, Kak. W itu Ya, bandwidth daerah berarti ya. yes, bandwidth. Daerah passband itu adalah daerah yang ada ada sinyalnya gitulah. Berarti FC min W sampai FC plus W itu ya. Ya, gitu ya. Sip. Atau secara sederhana, tidak ada sinyal di luar bandwidth 2W dengan pusat FC ya. Bandwidth 2W berarti yang ini dengan pusat FC ya. Berarti di luar gunung ini tidak ada sinyal. Sip. Sesuai sama yang tadi ya. Nah, ini contoh sinyal AM. Nah, ini contoh sinyal VBPT. Ini ada selubung envelope. Envelope ini adalah yang garis putus-putus. Ini bahasan kita kemarin ya. Garis putus-putus tapi diisi dengan sinusoidal. Nah, ini contoh sinyal AM ya. Ini contoh sinyal AM karena dia AM itu ciri-cirinya adalah ada envelope yang berbentuk sinyal aslinya. Ini tuh sinyal aslinya seperti ini, tapi ada envelope-nya. Dan di dalamnya isinya sinusoid. Makanya di sini omega C. Ya, Bentar, Kak. Berarti yang kanan itu yang domain waktunya gitu, yang atas itu domain frekuensi gitu yes, ya. yes, yes. Ini ada tulisannya VBPT sama VBPF. Oke, lanjut ya. Nah, bisa juga VBPT dalam bentuk vektor ya, magnituda dan argumen. Ini basic ya, basic. Domain frekuensi itu bisa dinyatakan dalam fasor. Nah, cara penulisan lain adalah ini komponen ada dua komponen dari V dari sebuah sinyal itu ada komponen in phase dan kuadratur. Nah, sebenarnya ini yang menarik adalah dia tuh apa namanya? Dia tuh in cos itu kan fungsi ganjil dan sin itu fungsi genap. Nah, sebenarnya ini mirip-mirip sama penjabaran fungsi sebagai penjumlahan fungsi ganjil dan genap. Jadi semua fungsi itu bisa dinyatakan sebagai fungsi ganjil dan fungsi genap yang dijumlahkan. Di sini ganjilnya cos, genapnya sin. Nah, berarti kayak gitu ya. Nah, di sini kita pecah jadi cos dan sin, dan ternyata sin itu beda fasanya 90 derajat sama cos gitu ya. Jadi cos omega CT tambah cos omega CT tambah 90 derajat. Nah, Kak, kenapa V band pass bisa dipecah gitu, Kak? Jadi VI sama. ini tampaknya lebih ke penyataan aja sih, pernyataan kalau setiap sinyal bisa dipecah menjadi komponen ganjil dan genap. Oh, oke. Di sini ganjilnya omega sin, genapnya cos. Karena kan cos itu fungsi genap ya. Ya. Genap itu yang f min x sama dengan fx. Ya, jadi fungsi genap plus fungsi ganjil. Sebenarnya ini membingungkan ya kenapa minus. Tapi intinya penjumlahan lah. Kalau misalnya plus kan plusnya dimasukin ke VQT-nya aja ya. Pokoknya intinya penjumlahan komponen cos dan sin. Plus minusnya entahlah gimana caranya. Dia pokoknya dimasukkan ke dalam VQT-nya. Nah, deskripsi kuadratur Carrier sangat berguna untuk interpretasi Fourier. Maksudnya apa? Ya, interpretasi Fourier-nya mudah karena cos itu cuman ini kan. Cos itu tuh transformasi Fourier-nya kan mudah gitu loh. Jadi cuma digeser aja sebenarnya ya. VI cos omega CT, ya VI Fourier-nya apa? Geser kiri kanan FC ya. Makanya geser kanan dan geser kiri FC lalu bagi dua. Kalau sin juga sama. Geser kanan kurang geser kiri dibagi dikali J per 2. Jadi eh, sama aja gitu sebenarnya transformasi Fourier-nya lebih mudah karena dia apa namanya?
Karena dia sinusoidal. Instead of kalau dia sinyal sembarang, berarti kita harus komputasi manual pakai rumus Fourier yang atau ya gue juga lupa rumusnya apa. Tapi intinya seperti itu. Nah, eh, agar syarat agar memenuhi kondisi bandpass, maka sinyal informasi harus sinyal low pass. Ya iya dong, harus sinyal yang frekuensi rendah. Karena kan frekuensi carrier-nya tinggi ya. Jadi kalau frekuensi carrier tinggi, ya kalah dong. Kalah sama carrier-nya ya. Nanti pas dibawa, jadi aneh gitu. Eh, karena selisih frekuensinya jauh gitu. Karena typically, typically, kan tadi kita udah lihat ya, kalau misalnya si perkalian dengan carrier itu menggeser ke kiri dan menggeser ke kanan sebesar sebesar carriernya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kalau misalnya frekuensi pesannya gede banget, frekuensi pesannya lebih besar dari carriernya. Nah, nanti kan dia nggak kegeser ya, masih ada yang di sebelah kiri kan ya. Ya, Kak. Misalnya, ntar ya digambar dulu deh. Misalnya, kita punya sinyal bandpassnya segini. Tapi ininya gede nih. Ini misalnya F frekuensi message-nya. Ya, frekuensi message gede, tapi kita mau geser sejauh FC ke kanan. Misalnya FC-nya kan, misalnya FC-nya cuma segini nih. FC-nya cuma segini. Nih FC. Ya, FC-nya cuma segini. Nanti apa yang terjadi? Ada yang ketinggalan kan di sebelah sini. Ya nggak? Nah, ini kan nggak perfect ya pergeserannya. Karena ini nggak ada apa ya, ada yang ketinggalan gini. Ini kita nggak mau seperti ini karena nanti pas dimodulasi nanti dia kan ada geser kanan, ada geser kiri. Coba kalau digeser ke kiri, si sinyal yang gunung awal ini, gunung di tengah ini kita geser ke kiri, nanti kan ada yang ketinggalan juga nih, kayak gini kan. Nanti kan ada overlapnya di sini. Jadi informasi sinyalnya hilang gitu loh, karena kan informasi sinyal itu kita pengen mempertahankan si bentuk gunungnya. Tapi di sini gunungnya ada nabrak gitu, jadi dasar gunungnya nggak kelihatan. Nah, itu kita nggak mau seperti itu, makanya harus dibatasi. Makanya harus dibatasi eh, domain frekuensinya harus dibatasi dalam satu bandwidth tertentu. Jadi nggak boleh frekuensi yang terlalu lebar. Nah, sinyal low pass dalam domain frekuensi ya oke lah ini eh, definisi dari definisi aja. Ini ada komponen ganjil dan komponen genap ya. VI itu in phase, Q itu kuadratur. Nah, kenapa ada J-nya? Karena ini informasi lagi. Transformasi Fourier dari fungsi ganjil itu adalah imajiner. Sementara transformasi Fourier dari fungsi genap itu adalah eh, real gitu ya. Contoh, cos omega T itu transformasi Fourier-nya kan Aku masih bingung deh Kak yang bagian eh, apa yang VI sama VQ-nya gitu. Kenapa tiba-tiba ada VI sama VQ gitu? yang ini ya. Iya, sama yang sebelumnya juga tuh ada VI sama VQ. Oh, yang ini. Iya, Nah, iya. itu penjabaran aja tadi Riz. Kita menyatakan sinyal itu sebagai penjumlahan komponen ganjil dan genap. Gak tahu sih kegunaannya buat apa, tapi kayaknya biar mudah dilihat aja gitu loh. Ada komponen real dan imajinernya gitu. Jadi semua sinyal itu bisa dinyatakan sebagai fungsi ganjil dan genap. Eh, semua sinyal itu bisa dinyatakan sebagai fungsi ganjil. Jangan pakai ini deh. Coba kita pakai Word. Kok? Ntar ya. Nih, semua sinyal bisa dinyatakan sebagai fungsi ganjil dan genap ya. Ini kelihatan nggak Word-nya? Kelihatan Kak. Nah, caranya gimana? Jika XT sama dengan ganjil tuh odd ya, tambah dan fungsi genapnya even, maka haruslah bagian ganjilnya adalah, maaf ya hari ini nggak pakai tablet dulu. OT sama dengan
Ini rumus ya, ini rumus. Kalau nggak tahu dicerna aja. Ini dari buku PSD. XT tambah X min T bagi 2. Lalu kalau even T itu adalah XT kurang X min T bagi 2 ya. Jadi seperti ini. Fungsi itu bisa dinyatakan sebagai fungsi ganjil dan fungsi genap. XT sama dengan ganjilnya. Kebalik ini evennya, ini odd-nya. Bukti, kita buktiin ya. Kita buktiin. Bukti. Yang pertama kita harus lihat dulu, nih kenapa jaraknya jauh-jauh gini. Yang pertama kita Maksud harus dengan tahu dulu. bagian ganjil itu apa ya, Pak? Sama bagian binario itu bagian Misalnya kita punya fungsi apa ya? eh AT sama dengan sin 2T tambah cos 2T. Ini kan kita bisa lihat kan sebagai penjumlahan fungsi ganjil which is sinus dan fungsi genapnya yaitu cosinus. Ya udah berarti semua fungsi bisa seperti itu even tidak secara eksplisit. Nanti bentar ya, habis ini gue tunjukin. Nah, buktinya apa sih? Nah, even T kan kayak gitu. Berarti haruslah evennya itu fungsi even tuh genap ya. Dan haruslah OT fungsi ganjil. Ya udah kita colok aja T-nya jadi min T ya. Berarti E min T sama dengan T-nya ganti min T. XT, T-nya ganti min T. Tambah X min T, T-nya ganti min T. Berarti minus-minus ya. Plus bagi 2. Lah ini kan sama dengan ET kan? Ya nggak? Terus kalau fungsi ganjil, dia O min T-nya adalah T-nya ganti min T lagi, X min T kurang XT ya, bagi 2. Sama dengan kita keluarin minusnya, berarti XT dulu kurang X, ya, kurang XT ya, X min T bagi 2. Sama dengan minus OT. Berarti oke, fungsi ganjil dan genapnya sudah berhasil. Tapi apakah dia menjumlahnya jadi XT? Ya kita lihat aja. Apakah apakah penjumlahannya jadi XT? Apa nih? Kok jadi kayak gini? Bentar. Apakah penjumlahannya jadi XT? Ini kan pertanyaan kita kan. Emang iya Kak TJ, aku nggak percaya dia bisa jadi kayak gitu. Berarti kita coba aja. Jumlahannya jadi apa? ET tambah OT sama dengan per 2 semua ya. Jadi kita tulis saja XT tambah X min T per 2 ditambah bagian ganjilnya adalah XT kurang X min T bagi 2. Ini kan coret ya yang X min T-nya ya. Nanti sama dengan 2XT bagi 2. Sama dengan XT. Nah, oke. Berarti yes, terbukti. Gitu ya. Betul gitu bahwa fungsi itu bisa dinyatakan sebagai fungsi ganjil dan genap. Nah, contoh. Misalnya kita punya, misalkan YT sama dengan, oke lah yang aneh-aneh. Misalnya gue punya 2 pangkat T. Sin T. Nyatakan YT sebagai penjumlahan fungsi ganjil dan genap. Ya udah kita jumlahin aja. Ini kan nggak jelas ya 2 pangkat T sin T ganjil atau genap. Ya nggak tahu kan 2 pangkat T kan nggak ganjil gak genap ya. Kalau kamu masukin Y min T-nya 2 pangkat min T kali min sin T gitu. Itu nggak sama dengan YT maupun minus T. Berarti kita tulis aja jawab even T adalah YT tambah Y min T bagi 2 ya. Sama dengan apa? 2 pangkat T
sin T tambah 2 pangkat min T min sin T bagi 2 ya. Jadi kita tulis, tengahnya dikeluarin aja. Apa? 2 pangkat T sin T dikurang 2 pangkat min T sin T. Ya. Atau di sini kita keluarin aja sinusnya setengah sin T gitu ya. Atau sin T per 2 kali 2 pangkat T kurang 2 pangkat min T. Ya, seperti ini ya. Lalu buat komponen genapnya ya out-nya tinggal diganti minusnya aja kan. Ini berubah jadi minus. Mana sih? Ini jadi minus, ini jadi minus. Ini berubah jadi plus, ini berubah jadi plus. Ya, udah. Berarti kita udah tahu pasti ET tambah OT sama dengan YT. Coba aja lihat sin T per 2 dikali ini kurang ini tambah ini. Berarti yang minus sama plusnya coret sin T per 2, 2 kali 2 pangkat T. Sama dengan 2 pangkat T sin T. Jadi dia bisa menjumlahkan setiap fungsi sebagai komponen ganjil dan komponen genap. Jadi ini selalu seperti Oke, itu paham. ya, semua fungsi. Semua Terus fungsi bisa tadi dinyatakan. kenapa yang Ya, genap ya? Kos yang ganjilnya sin. Oh emang gitu ya Kak, ya, gara-gara trigono. ya cos kan fungsi genap ya. Cos Oh itu iya fungsi iya, genap. Ya, cos itu fungsi oke genap oke paham. dan sin itu fungsi ganjil. Jadi makanya dia bisa menjumlahkan itu ya. Jadi Oh, makanya latar berarti semua belakangnya dari semua komponen. trigono tuh bisa dijumlahin dari cos sama sin gitu ya Kak berarti. Iya, iya dan eh, yang satu fungsi ganjil, yang satu fungsi genap. Makanya ada deret Fourier kan? Ada deret Fourier, deret Fourier, deret Fourier itu mengatakan bahwa kalimat bagusnya semua fungsi termasuk fungsi sembarang bisa dinyatakan sebagai jumlah fungsi trigonometri alias fungsi kosinus ya. Artinya fungsi kosinus itu memiliki amplituda eh, salah penjumlahan fungsi cos dengan amplituda dan beda fasa yang berbeda-beda ya. Kan ada beda fasa juga ya. Nah, kalau ada beda fasa kan ingat cos omega. Ya, kita nyalain lampu dulu. Oke. Cos omega T tambah ini sama dengan A cos tambah B sin. Ya, ya. Ini sifat trigonometri ya. A cos tambah B Oke Kak. sin itu jadi satu cos tambah beda fasa. Nah, artinya apa konsekuensinya? Konsekuensinya semua fungsi bisa dinyatakan sebagai penjumlahan cos dan sin, which is genap dan ganjil. Itu ya. Oke Kak. Jadi ini dasar dari pemikiran kita gitu bahwa fungsi itu dari fungsi ganjil dan fungsi genap. Ini gua kotakin dulu. Uh, ya dikias sedikit dulu. Outside borders. Ih, kok nggak mau masuk lu? Ini masuk lu. Ya udah gitu lah ya pokoknya. Hmm, insert. Terus ini sekarang hilangnya gimana? Oh, ini dihabisin dulu. No border. Oke. Insert table. Sorry ya, ntar gue rapin dulu soalnya ini penting. Oke, 10 menit lagi kita ganti Zoom ya. Zoom yang sama. Oke, gitu ya. Lanjut ke PPT kita ya. Iya Kak. PPT. Salah. Ini. Oke, seperti itu. Jadi,
ini kita jumlahkan dalam V ganjil dan genap. Apa sih keuntungannya ganjil dan genap? Ganjil dan genap itu kenapa harus fungsi ganjil dan genap? Karena menggunakan fakta lagi, fungsi ganjil, gini deh. Jika, ini kenapa sih ada magnifier ini nyebelin banget. Jika xt fungsi genap, ternyata transformasi Fourier-nya bernilai real. Dan sebaliknya, jika YT Paham, fungsi paham. Jadi ganjil. nanti jadinya kalau tambah imajiner ganjil gitu ya, Kak. Yes, 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 yes. Betul. Jadi, eh, real tambah imajiner ya. Bilangan kompleks sama dengan real plus imajiner. Ya, jadi eh, sama sebenarnya. Dia eh, eh, kalau di sini kita dalam domain waktu kita menguraikan fungsi jadi penjumlahan genap dan ganjil itu sama dengan kalau di domain frekuensi kita menjabarkan suatu bilangan kompleks jadi real dan imajiner ya karena ganjil imajiner dan genap real ya gitu. Sama seperti sifat cos ya. Cos itu genap, XF-nya real, Y itu ganjil, Y-nya imajiner ya. Imajiner as in maksudnya imajiner semua gitu ya, nggak ada real-realnya. Lanjut ya. PPT. Oke, Kak. Masih nggak banyak. Ya jadi seperti itu. Eh, hubungan antara dalam domain waktu ini sama ya. Ini menyatakan dalam domain ini ganjil dan genap, ganjil tambah J genap. Ya. Lalu dalam domain waktu ini eh, kenapa begitu? Bentar ya, dibaca dulu. Low pass, oke. Oke lah, ini gue nggak tahu kenapa. Tapi intinya adalah yang penting diketahui adalah ini V band pass frekuensi adalah pergeseran low pass ke kiri dan pergeseran low pass ke kanan sebenarnya. Jadi eh, itu yang penting karena V band pass itu berarti yang frekuensi tinggi ya, yang frekuensinya iya frekuensi tinggi. Jadi itu adalah pergeseran dari sinyal low pass, which is message-nya ke arah kanan maupun kiri. Sama seperti yang gambar gunung tadi, kita geser ke AT kanan itu apa kiri. ya, Kak? Apa? AT. AT, amplitudanya. Oh, itu udah. Gitu ya, jadi Hmm. kalau yang ini mungkin gue skip dulu karena nggak terlalu yakin. Oke, Kak. Nah lanjut nih contohnya nih band pass circuit tuh kayak gini. Nah, nanti coba dikuli aja apa transfer functionnya pakai par atau rangkaian listrik gitu ya. Eh, contohnya ini, contoh band pass filter adalah ini band pass apa sih RLC ya, RLC paralel, L-nya paralel dengan C. Fungsi transfer tegangannya seperti ini, nah dia cuma melewatkan frekuensi dalam range tertentu. Ya, bandwidth 3 dB. Ya, skip. Ini eh, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalnya dalam transmisi komunikasi ada macam-macam. Kalau radio itu carrier frekuensinya sekian ya. Jadi carrier frekuensinya itu gede gitu ya. Kilohertz, ratusan kilohertz, megahertz. 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Dan frekuensi bandwidthnya tuh kira-kira ya ini ya ditulis sih 2% dari frekuensi carrier. Jadi memang bandwidth dari message itu selalu lebih kecil, jauh lebih kecil dari frekuensi carrier. Karena supaya waktu digeser gak ada yang overlap ya kayak gunung tadi nggak ada gunung kiri nabrak sama gunung kanan ya. Ya. Nah, ini modulasi. Nah, contohnya ini kalau ada sinyal, sinyalnya misalnya ini ya sinusoid naik turun naik turun. Nah, kalau AM itu dia masih mempertahankan bentuk sinyalnya. Ini ada
ada envelope-nya ya. Envelope-nya berarti yang ini. Ya, ini envelope nih namanya. Itu namanya envelope. Nah, ada envelope, ciri-ciri AM adalah ada envelope dan isi envelope atas dan bawah diisi dengan sinusoidal. Diisi dengan sinusoidal dengan frekuensi carrier ya. Jadi di dalam sini adalah frekuensi carrier semua dengan bentuknya envelope. Ya, jadi seperti itu buat AM. Sedangkan buat FM ini kalau kalau FM cara bacanya lihat nilai sinyalnya. Kalau nilai sinyalnya tinggi dia frekuensinya besar, ini F besar gitu ya. Sedangkan kalau nilai sinyalnya kecil dia F-nya kecil juga ya. Jadi dia seperti itu. Dia mepet atau dia renggang. Kalau renggang berarti nilainya kecil, mepet berarti frekuensi tinggi, nilainya juga tinggi ya. Gitu ya. AM versus FM. Wait, ini gimana caranya? Nah, oke, udah. Lanjut. Nah, AM double sideband ini sudah dibahas kemarin ya. Intinya, ini tadi udah dibilang ya, keunikan sinyal AM punya selubung envelope yang sama dengan sinyal pemodulasi. Carriernya sinyal sinusoidal, maka modulasi AM akan mengubah AC menjadi carrier dikali ini ya. Ini rumus sinyal AM. Kemarin kita sudah Jadi kemarin kita udah bahas ya di latihan soal, yaitu sinyal carriernya dikali 1 plus KAMT. Ini bentuk persamaannya, nanti dicatat aja di cheat sheet-nya. Tapi eh, AC sama dengan, hasil AM sama dengan carriernya dikali 1 tambah KAMT. Mungkin ini sebenarnya kurang ya, ini harusnya AC cos omega. Harusnya ini CT ya, bukan AC ya. CT dikali 1 plus KAMT. CT ya, bukan AC. Maksudnya AM double sideband itu gimana? Kenapa double? Nah, ini yang menarik ya. Nah, ini CT. Oke. Oh, Sip, aku jadi ini bingung ada double sama single gitu. biasanya double sih yang dipakai ya. Kalau kalau di L ya, kalau single gue nggak tahu. Gue nggak pernah belajar itu. Kalau di L selalu pakainya yang double. Jadi gue jelasin yang double aja ya. Nah, kenapa double sideband? Karena spektrum frekuensinya kan kayak gini ya. Misalnya lagi-lagi informasinya misalnya bentuknya segitiga gini ya. Ini spektrum frekuensi itu. XF. Aduh jelek banget tulis pakai jari. Ya, XF. Lalu kita kali dengan sinyal sinusoid. Sinusoid itu kan frekuensinya carrier ya. Kita kalikan dengan carriernya nih, C cos FCT. FC itu kan tinggi ya. Ada cos impuls kiri dan impuls kanan ya. Ya nggak? Iya, Kak. Nanti, nanti hasilnya adalah pergeserannya. Ya, pergeserannya dari impuls kiri membuat dia geser ke kiri, dari impuls kanan membuat dia geser ke kanan. Nah ini, makanya namanya double sideband karena ada dua ya. Oke, Kak. Jadi karena hasilnya ya udah gitu lah ya arsikannya jelek. Tapi karena ada dua gitu. Nah, cara perkaliannya ya carrier dikali 1 tambah KAMT ya. Gitu. Clear all drawings. Oke, lanjut ya. Ya, AM double sideband. Nah, sinyal AM yang dihasilkan adalah tuh 1 tambah KA kali cosnya ikut ya. Tadi dia lupa. Itu cuma dikali masuk aja ya. AC cos FCT tambah AC KAMT cos ya. Dua hal yang harus diperhatikan adalah KAMT harus lebih kecil dari 1. Kenapa begitu? Kita lanjut di Zoom berikutnya ya, karena less than 1 minute. Ya, join lagi ya. oke, Kak.